Indonesia. Jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Nabila di studio EZTV. Pemilu baru saja selesai, tapi perhitungan suara masih terus berlangsung hingga malam ini. Berdasarkan situs KPU sendiri di Sirekap Real Count KPU pada malam ini Prabowo masih unggul 57,29%, Anies Baswedan 24,76%, Ganjar 17,95%. Hadir di Cafe Ohio, di mana EZTV malam ini berbeda. Ada Bung Suawi, selamat Bung Suawi. Malam, Assalamualaikum. Ada Bung Tobias, selamat Bung Tobias. Malam. Jadi tanpa panjang lebar kita akan membahas satu persatu fenomena kecurangan. Jadi Sirekap dan hitungan manual itu sangat berbeda. Dari jumlah yang ditetapkan 200 sekian, tiba-tiba ada yang melonjak hingga sampai 800, bahkan sampai 1000 di satu TPS. Jadi kita bahas satu persatu, ada apa dengan pemilu kita ini? Apakah tetap Prabowo Gibran yang menang atau ada kejutan lainnya? Jadi kita bahas langsung dengan Cawi. Jadi kan gambaran kan sudah bisa terlihat kan bahwa kemenangan memang telak satu putaran di kubu Prabowo. Cuman masyarakat ini masih menuding, bahkan di TikTok atau di sosial media itu banyak. Jadi mereka tuh membuat tadi perbandingan antara Sirekap dan hitungan manual. Nah, gimana nih Cawi? Silakan Cawi. Sistem pemilu kita ini kan selalu saja ada tudingan dan tuduhan tentang praktek kecurangan dari masa ke masa dan dari waktu ke waktu. Ya, terutama oleh pihak yang kalah atau merasa kalah, selalu membuat tuduhan, selalu membuat fitnah bahwa mereka dicurangi atau terjadi praktek kecurangan. Sesungguhnya kalaupun benar ada kecurangan, itu kan ada lokusnya, ada tempat kejadian kecurangan itu di mana, pelakunya siapa, pada tahapan mana kecurangan itu terjadi, dan proses penyelesaiannya pun kan ada mekanismenya. Kalau memang terjadi pidana pemilu, tentu itu menjadi domain Gakumdu, ya kan? Tapi kalaupun misalnya terjadi sengketa suara, maka ada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan itu semua. Nah, cuma saya ingin menjelaskan kenapa pemilu kita ini selalu dituding terjadi praktek kecurangan. Pertama, sistem pemilu di Indonesia ini dari pemilu ke pemilu tidak definitif, tidak ajeb, tidak tetap. Apakah itu aturannya yang berubah, kontestannya yang berubah, ya kan? Sistem perhitungan yang berubah, artinya karena selalu berubah sehingga masyarakat itu tidak tersosialisasi dengan baik. Nah, situasi ini tentu menyulitkan bagi satu, penyelenggara pemilu itu sendiri, yang kedua bagi masyarakat pemilih dalam berpartisipasi dalam proses pemilu, sehingga human error atau kesalahan yang diakibatkan oleh SDM dan perilaku manusia itu sangat tinggi. Inilah kemudian yang membuat sistem pemilu kita ini selalu dituding terjadi praktek kecurangan dan seterusnya. Menurut saya, sebenarnya pemilu ini bisa dibikin menjadi lebih simpel, lebih sederhana, sehingga mudah dipahami, ya kan? Dan juga dibikin ajeb, jadi itu. Jadi kalau memang mau merubah sistem, evaluasinya harus menyeluruh dan harus tersosialisasi jauh hari sebelumnya. Jangan hanya beberapa bulan sistemnya berubah, ya kan? Habis itu mekanismenya berubah, tahapannya berubah, tidak tersosialisasi dengan baik, sehingga kemudian sistem yang demikian menjadi dalam tanda kutip rawan sebagai fitnah, menjadi sumber fitnah, menjadi tuduhan terhadap pihak-pihak yang menang bahwa mereka berperilaku curang. Nah, walaupun
tuduhan-tuduhan semacam itu, fitnah-fitnah semacam itu harus dibuktikan. Oke, kita ke Bung Tobias. Jadi kita mendengar apa yang disebutkan Jamawi tentang ada Gakumdu dan harus ada pembuktian lain. Tapi sepertinya dua paslon lain juga merasa tidak puas. Jadi kita nggak menyebutkan buzzer ya. Kan kalau saya lihat itu antara perhitungan di KPU dan tiba-tiba viral di masyarakat. Nah, tiba-tiba berubah seperti yang kemarin di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan begitu kan, 86 jadi 808 sekian. Itu masyarakat protes keras, tapi kemudian langsung ada perbaikan dari KPU. Nah, fenomena ini kan dimanfaatkan oleh para buzzer-buzzer dari yang tidak puas ini, bahkan memfitnah atau memberikan bahwa dia tidak tidak memberikan bukti, tapi langsung aja ngomong bahwa ini curang, bahwa ini direkayasa, terus algoritmanya lah dimainkan, jadi macam-macam lah tujuannya mereka. Jadi melihat fenomena ini kan sepertinya masyarakat diajak untuk kisruh atau ricu, atau tujuannya saya juga tidak tahu. Dengan tujuan-tujuan mereka yang jelas ketidakpuasan mereka ini menjadi viral di masyarakat, dan kalau saya lihat di grup WhatsApp juga begitu. Ya. Jadi ini sebenarnya efek dari keputusan dari MK sampai keputusan hukum ini menurut saya ya. Jadi akhirnya ya anggapan mereka tetap itu nggak benar, jalannya sudah dari awal sudah nggak benar. Itu anggapan mereka. Harusnya mereka sadar kalau menang itu biasa. Tapi kalau mereka tetap dengan anggapan bahwa dari awal memang sudah jalan salah, ya harusnya tidak seperti itu. Memang betul kita lihat di masyarakat seperti itu, banyak yang protes seperti itu dari awal. Tapi sekarang ini sudah selesai. Nah kalau sudah selesai, nah kita harus kembali lagi, ya. Jadi harus damai lagi, berikan situasi yang kondusif agar apa? Agar masyarakat menjadi nyaman. Nah kalau sampai dengan adanya tadi aja kita lihat itu demo lagi di KPU. Nah harusnya mohon maaf dari ketiga paslon yang mereka sekarang ikut konsultasi politik, mereka harus sadar bahwa ini kan belum selesai. Nah kalau belum selesai, ya harusnya menahan diri lah. Karena apa ya? Untuk soal salah ketik atau salah input itu biasa dan memang namanya manusia, ya kan? Tapi harapan kita ke depan bahwa untuk menjadi masyarakat yang baik, kita harus memberikan edukasi yang baik agar apa? Jangan sampai masyarakat masuk dalam lingkaran yang memang betul-betul kayak orang bilang apa, emosional atau tinggi, akhirnya ya merugikan kita semua. Mungkin seperti itu, Mas Gun, sebentar dulu. Oke. Jadi kita lanjut ke Cawe ini. Jadi Gakumdu sudah, terus ada beberapa pengawas. Tapi ini kan sepertinya para buzzer dan tokoh-tokoh dari paslon 1 maupun 3 yang tidak puas ini ngegas terus ya. Sosial media dimainkan, grup WhatsApp dimainkan, dan hal-hal yang bersifat, kalau saya lihat nih pemberitaan terakhir ini beberapa yang mengupload tugas KPPS memang agak aneh dia di sistem yang sekarang ini Sirekap ini. Jadi begitu difoto scan 1, misalkan tadinya angka 85, tapi begitu difoto mesinnya membaca langsung 856. Gitu, dia sendiri langsung memperbaiki. Jadi hanya petugas itu bisa memperbaiki itu, kurang dari 856 akhirnya di input ulang, dia perbaiki jadi 85. Jadi selain ini kan akhirnya membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPU sendiri. Jadi masa sih kalah sama pinjol, masa kalah sama ya aplikasi-aplikasi yang bukan mengurusi negara gitu. Jadi melihat fenomena ketidakpercayaan masyarakat ini, edukasi apa sih yang harus diberi ke masyarakat agar masyarakat dan orang awam tidak terpancing dengan para buzzer-buzzer yang menunggangi situasi seperti ini. Silahkan jawab. Ya, pertama tudingan soal kecurangan itu kan masih berkutat soal pilpres ya.
sesungguhnya kalau kita lihat kesalahan sistem membaca itu kan terjadi kepada semua calon. Bahkan yang paling banyak itu kalau mau menuduh sistem itu salah membaca itu justru banyak salah membaca hasil rekapitulasi paslon 01 di beberapa tempat begitu. Nah, jadi kalau misalnya ada tudingan bahwa sistem ini menguntungkan salah satu pihak, taruhlah misalnya 02 atau 03 misalnya, justru sebenarnya yang banyak terjadi penggelembungan itu justru terhadap perolehan paslon 02 sistem salah membaca itu. Nah, tapi lepas dari apapun, sebagai sebuah bangsa, kita sudah beranjak maju sebenarnya, kita sudah memiliki sebuah sistem yang relatif lebih cepat. Nah, memang begini, idealnya kalau kita mau mensederhanakan sistem pemilu kita ini, ke depannya barangkali memang tidak bisa disatukan antara pemilu legislatif dengan eksekutif, karena tingkat kerumitannya berbeda. Kalau misalnya pilpres pilpres kita ini dihitungnya lebih awal, lebih banyak mata mengawasi, dan paslonnya cuma 3 pasangan calon, sehingga lebih mudah misalnya diupdate, lebih mudah dihitung, dan relatif lebih transparan dan cepat karena dilakukan di siang hari. Oleh sebab itu, barangkali ke depannya kalaupun mau disatukan, maka pemilu eksekutif dengan eksekutif, taruhlah misalnya pilpres dengan pilkada, sehingga pasangan calonnya lebih sederhana. Nah, berbeda halnya dengan pemilu legislatif. Di pemilu legislatif inilah sebenarnya yang sangat rentan menurut saya. Kenapa? Karena praktek jeruk makan jeruk itu terjadi di situ. Kanibalisasi antara caleg yang satu dengan caleg yang lain dalam satu partai itu sangat mungkin terjadi. Kenapa demikian? Satu, monopoli saksi itu ditentukan oleh partai politik masing-masing. Jadi tidak semua caleg punya saksi. Berbeda dengan pilpres misalnya. Pilpres itu masing-masing bisa punya calon saksi, bisa punya saksi di TPS-nya sampai dengan tingkat kabupaten kota misalnya. Di caleg itu tidak demikian. Itu pertama. Nah, yang kedua, saksi ini masih dimonopoli partai dan tidak semua caleg punya saksi di TPS itu, dan biaya saksi tentu saja mahal. Bayangkan kalau misalnya seseorang itu harus punya saksi di setiap TPS, maka ya harus mengeluarkan agak sedikit besar biayanya. Oleh sebab itu, kalau menurut saya sistem pemilu kita ke depan itu kalau mau sederhana, maka sudah waktunya kita memikirkan untuk pemilu dengan sistem distrik murni. Sistem distrik murni yang saya maksudkan, kalau untuk DPR RI misalnya, kuota kursi itu 575, maka dapil itu bukan 88, tapi harus 575, sehingga caleg itu head to head dengan caleg dari partai yang lain, kan itu. Sehingga ada 2 keuntungan. Satu, tidak terjadi kanibalisasi sama caleg, sehingga di satu sisi caleg itu harus berpikir untuk mengumpulkan suara, di sisi yang lain mereka harus waspada dengan teman satu partainya. Tidak begitu. Kalau misalnya sistem caleg distrik murni, ya kan, pemilu legislatif itu didorong distrik murni, dapilnya menjadi makin kecil dan biaya politik tentu juga makin kecil, dan potensi misalnya dicurangi oleh kawan separtainya itu juga terhindarkan. Itu barangkali yang harus direnungkan ke depannya kalau mau membuat sistem pemilu kita ini terhindarkan dari tuduhan dan fitnah terjadi praktek kecurangan. Itu barangkali yang harus kita renungkan terkait dengan sistem pemilu kita di masa-masa yang akan datang. Jadi kalau menurut kami ini memang pemilu saat itu yang kali ini masih dibilang buruk. Saya tidak mengatakan buruk. Anggapan orang bahwa mereka merasa dirugikan, merasa tidak diuntungkan, itu kan timbul karena satu, kurangnya sosialisasi. Yang kedua, memang sistemnya yang sangat rumit dan kompleks, sehingga tidak semua orang paham dan mengerti. Akibatnya terjadi banyak kesalahan, misalnya salah input data, ya kan, ini dalam konteks tugas. Belum lagi misalnya masyarakat pemilih itu, saya itu komunikasi dengan beberapa pemilih di berbagai daerah.
kan itu yang kualitasnya masih rata-rata masih kualitas SDM-nya masih bagus, SD atau SMP, ya kan, itu mereka misalnya tidak tahu, gugup mereka begitu dapat suara kertas suara 5, ya kan, nah, mereka gugup, apalagi harus memilih misalnya daftar caleg, dan itu yang begitu banyak dari sekian banyak partai, dari habis itu sekian banyak caleg misalnya, mereka tidak tahu di mana di tempatnya akibat kurangnya model sosialisasi dan sebagainya. Situasi-situasi ini, kelemahan-kelemahan sistem ini, ya kan, kerumitan-kerumitan sistem ini yang kemudian ya ada pihak-pihak barangkali yang memanfaatkan situasi itu. Nah, praktek, kalaupun misalnya mau diindikasikan ada pihak yang bermain di air keruh misalnya, ya sesungguhnya ini kan terutama dalam konteks pemilu legislatif kan semua lawan semua. Jadi bukan hanya Golkar lawan PDI atau PDI lawan Demokrat atau Demokrat lawan Gerindra misalnya, bukan sekedar itu, tapi semua lawan semua. Caleg satu partai pun saling berhadapan-hadapan, bukan hanya caleg antar partai kalau dalam konteks pemilu legislatif. Tapi kalau dalam konteks pemilu presiden, menurut saya relatif clear itu karena rekapitulasinya dilakukan di siang hari di tahap pertama, dan kertas suaranya lebih sederhana. Orang tinggal buka, sudah lihat 3 pasangan calon. Jadi orang awam pun mudah mengerti, mudah memahami kalau pilpres. Sehingga tingkat kecurangannya menurut saya atau tingkat kerumitannya sangat kecil. Dan kalaupun misalnya ada orang menuduh terjadi kecurangan dan sebagainya, menurut saya itu kan bisa dilihat fokusnya. Kalaupun ada misalnya human error, itu pun persentasenya kecil. Sehingga misalnya hasil quick-count dari berbagai lembaga survei yang memenangkan Prabowo Gibran misalnya, menurut saya itu sudah mendekati benar dan tinggal pleno KPU-nya saja. Itu barangkali. Oke, Bung Tobias, setuju nggak nih apa yang dibicarakan Jawi? Listrik untuk kedepannya ada perbaikan dan perubahan, tidak digabung dengan pilpres dan pileg, karena memang kalau saya lihat fakta di lapangan memang begitu. Ini sudah ada beberapa orang yang meninggal dari kecapean, kelelahan. Ini terus nih nanti nih, karena saya lihat ada juga yang sempat hilang, terus sempat ada yang beberapa TPS betul-betul dicoblos, akhirnya mereka mengulang. Kalau saya lihat itu pembacaannya aja itu yang hampir sekian ratus itu bisa sampai pagi. Jadi gimana menurut Tobiasnya? Ya, ini kita melihat ya, ini rumitnya di mana? Rumitnya pertama, ya kan? KPU itu berikan edukasi itu terlambat. Karena apa? Mereka kasih edukasi itu 3 bulan di muka pilpres, baru mereka berikan edukasi. Padahal itu sudah jauh-jauh hari. Nah, kalau mereka tidak jauh-jauh hari, yaitu yang pertama, ya kan, mereka rekrut sendiri. Apalagi di dalam dia punya aplikasinya, ya kan? Nah, aplikasi itu kan kayaknya baru kayaknya. Akhirnya dibikin lagi, ya kan? Diedit lagi, dikasih bagus lagi, habis itu dijalani lagi. Nah, itu yang pertama, ya kan? Dan yang kedua, saya setuju dengan ini Mas Awi, itu harus ada pisah. Kalau tidak pisah, ya tadi kita lihat yang pertama di TPS itu kan, anggota-anggota yang di KPPS itu kasihan. Nah, mereka itu kayak lemburnya nggak bisa 24 jam. Nah, pertama itu juga merepotkan, ya kan, Kementerian Kesehatan juga. Nah, di mana ya mereka harus bersiap-siap untuk mengambil tindakan di saat kalau memang ada gejolak kayak seperti tahun 2019, itu kan banyak yang meninggal kan. Nah, ini yang harus dicegah. Nah, kita terima kasih kepada Kementerian Kesehatan karena dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah mengambil langkah yang tepat dan mungkin tahun ini ada pengurangan ya. Semoga kita belum tahu finalnya seperti apa kan. Nah, harapan kita ke depan KPU lebih waspada dalam mengambil satu keputusan dalam hal ini pemilu. Kalau tadi dikatakan sama Suhabi, alangkah baiknya ya khusus untuk pilpres sendiri, ya kan? Atau digabung dengan pilkada serentak, itu lebih pas, mungkin 2 aja kan, 2 calon. Tapi kalau
Udah sekian tambah lagi sekian dengan apa? Dengan ini partai yang masuk. Nah itu yang bikin repot. Nah repotnya apa? Repotnya semua, ya kan? Semua TPS, KPPS banyak yang memang nggak tidur. Nah itu mungkin dari saya seperti itu Mas Gun. Fitnah dari itu gimana Bung Tobias? Jadi beberapa bahasa tuh kemarin kayak si Faisal Assegaf lah, terus dari beberapa ya buzzer yang di sosial media, fitnah, dibilang curang, bahwa sini memang sudah kayak sistem pemerintah Jokowi. Nah, jadi semua ini entah cari panggung atau cari salah, tapi mereka tidak ada bukti ya, hanya lihatnya tadi kesalahan yang di lapangan. Karena kan KPP sudah melihat bahwa ini ada error di sistem, akhirnya ya disalahkan. Asal-asal aja presiden juga disalahkan. Ya itu saya bilang kan, karena ketidakpuasan mereka, ya kan. Dan mereka kalau memang betul-betul dewasa dalam mengambil satu tindakan, memang betul kalau orang politisi umum ini dia biasa. Dalam hal curang itu semua mungkin 3 partai juga curang kok. Hanya kita nggak tahu. Tapi bagaimana kecurangan itu dapat diatasi, ya kan? Diatasi kayak tadi itu pemenuhan sedikit, ya kan? Tapi semuanya ditambah berapa, akhirnya cuma karena melihat di sistem KPU tambah begini, akhirnya yang dirugikan mereka ya mereka protes. Itu sebenarnya sangat wajar lah, ya kan? Tapi ya kita sebagai akademisi atau sebagai aktivis yang dalam hal ini sudah percaya nggak ya terstruktur, sistematis dan masif katanya ini. Inilah saya bilang jangan membuat tuduhan yang nggak benar. Nah jadi kita kalau memang dewasa ya kan untuk menghadapi sesuatu ya kita harus dulu kalau kali sudah kalah di Amerika aja pas polling pertama ya kan pas quick count kalah langsung dia sudah kasih selamat kok, udah kasih selamat. Oke lah kita berbeda tapi mau berapa persen sih? Ya. Paling turun 2%, 3%. Misalnya ini sudah 58%. Nah, ngapain lagi kita mau capek-capek? Nah itu mungkin seperti tapi kalau memang ada oknum atau ada dari tim sukses yang memang rasa kalah itu ya sah-sah aja, ya kan? Wajar dalam hal seperti itu. Dan namanya partai ini politik ya seperti itu ya. Kenapa kita harus terima itu Mas? Kita masuk segmen 3 closing statement ini. Cawi. Jadi mungkin perbaikan atau ada masukan atau ke depannya, karena ini masa yang tidak puas ya, meskipun angkanya memang kayak si Anies 24% atau Ganjar 17%, artinya ini kan kelompok-kelompok yang tidak puas atas hasil ini akan banyak. Jadi closing statement bisa memberi indikasi yang bermanfaat ya mereka, karena kan tetap hitungan terakhir di manual. Silakan. Ya, tuduhan dan fitnah terkait dengan pelaksanaan pemilu yang dianggap tidak jurdil, menurut saya dalam hal pilpres itu tidak cukup mendasar. Kenapa demikian? Pertama, tuduhan itu dikaitkan dengan bahwa Pak Prabowo yang Menhan dan Mas Gibran yang putranya Pak Jokowi yang sekarang menjadi presiden. Kita pernah mengalami sebuah fase di mana Megawati sebagai incumbent kalah oleh SBY JK pada waktu itu. Artinya tidak serta-merta incumbent itu menang. Ya kan? Demikian halnya misalnya Pak SBY misalnya di periode kedua dia juga bertarung pada waktu itu dan beliau memenangkan pemilu. Demikian halnya dengan Pak Jokowi di periode kedua, beliaunya juga bertarung. Artinya kalau urusannya dikaitkan dengan kekuasaan, sesungguhnya kita juga pernah menghadapi di mana incumbent juga bisa kalah dengan pendatang baru. Nah, itu realitas pemilu di kita. Yang kedua, pilpres itu relatif lebih sederhana dibandingkan pileg, pemilu legislatif. Kenapa? Paslonnya cuma 3, orang sudah sangat familiar dengan
dengan 6 foto yang ada di situ. Ya, artinya orang yang tidak bisa baca tulis pun akan mengetahui bahwa yang namanya Ganjar Mahfud adalah ini, Anies Mohaimin adalah ini, Prabowo Gibran adalah ini. Jadi orang sangat familiar terhadap 6 tokoh itu. Artinya sangat kecil kemungkinan orang untuk salah pilih. Dan yang kedua, dengan rekapitulasi yang dilakukan lebih awal, itu dimungkinkan masyarakat sekitar itu untuk terlibat mengawasi di TPS, proses perhitungan, rekapitulasi dan lain sebagainya. Sehingga apalagi ditambah dengan sekarang ini zaman sudah canggih, semua orang bisa memfoto hasil rekapitulasi C plano ya, kayak gitu. Semua orang bisa memfoto, bisa memvideokan, bisa memviralkan, sehingga menurut saya tuduhan-tuduhan itu tidak mendasar kalau terkait dengan Pilpres. Tapi terkait dengan Pileg, saya berharap KPU dan DPR RI dan eksekutif itu bisa memitigasi untuk membuat sebuah sistem yang lebih ajak, yang lebih stabil, lebih berkepastian, tidak setiap pemilu berubah-ubah terus. Oleh sebab itu saya mengusulkan melalui podcast ini, pertama, pemilu itu dipisah antara pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif, kayak gitu. Jadi ya presiden kalaupun mau disatukan itu dengan pemilihan kepala daerah, sehingga sistemnya lebih sederhana. Dan ini dimungkinkan dan mendorong koalisi partai politik itu lebih permanen dari pusat sampai daerah. Jadi koalisi pemerintahan itu lebih permanen. Jadi tidak bongkar pasang, sehingga kebijakan di pusat itu mestinya bisa disambut baik sampai dengan kabupaten kota. Jadi tidak beleng-beleng istilahnya dari koalisi yang ada. Yang kedua, terkait dengan pemilu legislatif, saya juga mengusulkan agar suka ataupun tidak suka ini didorong untuk menjadi distrik murni, dalam arti dapil itu disesuaikan dengan alokasi kursi yang diperlukan. Misalnya di Kabupaten Bekasi dibutuhkan 50 kursi misalnya, maka dapilnya dibikin 50. Hal itu dimungkinkan biaya politik lebih murah karena cover areanya makin sedikit. Yang kedua, tentu masa kampanye harus dibuat lebih panjang sehingga interaksi antara calon dengan masyarakat, proses sosialisasi itu lebih lama dan lebih masif, sehingga antara kontestan dengan masyarakat pemilih ini bukan kontrak baliho kayak gitu, hanya pasang baliho kan, tapi memang betul-betul ada ikatan batin, ikatan komitmen bagaimana membangun daerah dan bagaimana membantu masyarakat yang dia wakili. Barangkali itu menurut saya, Mas Gun dan pemirsa. Oke, menurut Tobias closing statement-nya mungkin agak berbeda dengan Cawi. Jadi mungkin ke masyarakatnya ini kan menunggu sampai 20 Maret itu adalah pusat trial sampai akhirnya di sama MK sudah diputus bahwa pemilu kali ini sah. Memang beberapa dari paslon 1 dan 3 mereka meminta bahwa ada undang-undang, boleh ada pelanggaran, ada ini. Nah, ramai lah mungkin sampai bulan puasa ini sampai ketok MK. Silakan. Terima kasih Mas Gun. Ya bagi saya sih ya sah saja. Bagi mereka yang memang merasa tidak puas terhadap nanti keputusan pemenang pemilu, ya itu sah saja. Mereka mau ngomong seperti apapun dia terserah, karena memang itu hak mereka kan. Apalagi memang mereka sudah bertempur habis-habisan, ya kan. Nah, tapi untuk kita sebagai eksponen pemuda Indonesia dalam hal ini ya kita mengajak bahwa setiap pengambilan keputusan yang diambil oleh kandidat capres yang kemarin ya harus lapang dada. Di saat kalau memang sudah 80% sampai 90% ya saya rasa itu sudah final, ya kan. Tapi kalau memang ada kesalahan-kesalahan yang memang itu harus
diperbaiki karena memang merasa tidak puas karena KPU mungkin salah di input salah apa, itu ya wajar juga, sah-sah juga untuk membuat tahun berikutnya itu menjadi lebih bagus dalam konstelasi politik atau konstelasi pilkada atau pilpres kan. Nah, kalau memang hal-hal seperti yang mereka bilang ada hal-hal yang memang curang, kalau memang itu benar ya bagus juga untuk diperbaiki untuk masa depan yang tahun 2029 nanti kita tunggu kan. Nah, kalau memang mereka harus terjun ya terjun, tapi kalau memang saya rasa untuk mereka tahu lah kalau sudah beda 8% itu 7% itulah ini kan udah close, udah langsung berikan aja sudah, berikan kata sambutan, jadi berikan buat Pak Presiden tuh, oh sudahlah kita menyerah ya kan, kita angkat bendera merah putih kan, atau angkat bendera putih kan tanda menyerah. Tapi kalau memang mereka mau tetap ini nggak kondusif dengan ketidakpuasan mereka karena ada hal-hal yang katanya melanggar etika lah, itu kan basi sebenarnya bagi saya. Nah itulah kalau memang mereka mau ya ini di close dulu, kalau memang ini menang ya sudah selesai. Tapi kalau memang mereka merasa tidak puas dengan konstitusi yang ada, yang pengambilan itu terserah mereka, supaya ini clear dulu kan, jangan sampai nanti dalam hal-hal seperti ini belum selesai mereka bikin ribut. Nah ini kan jadi nggak bagus juga untuk tatanan politik ke depan. Itu mungkin seperti itu, Mas. Terima kasih. Terima kasih Cawi untuk Bias atas bincang-bincang di tempat yang baru, di Cafe Ohio yang fresh. Mungkin teman-teman Ezi juga bisa datang ke Ohio. Tepatnya di daerah mana ini? Untuk Di daerah Delima. Di Jalan Delima, Durensawi. Kopinya enak, makanannya juga mantap. Jadi demikian pemirsa Ezi TV, bincang-bincang kita dengan tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia. Semoga bisa mencerahkan bagaimana Pilpres yang digabung sama Pileg sungguh-sungguh taruhannya nyawa. Ini di pemerintahan terakhir sudah beberapa orang petugas KPPS meninggal. Di 2019 bahkan hampir 500 lebih meninggal. Di tahun 2024 semoga tidak sampai ratusan dan tidak menjadi sesuatu yang terulang dan terulang. Benar apa kata Cawi bahwa lebih baik Pilpres dan Pileg itu dipisahkan, karena bagaimana KPPS yang cuma sehari digaji 1,2 juta, 1 juta, bisa dibayangkan mereka membacakan sampai 5 untuk DKI Jakarta ya, sampai 5 kertas yang masing-masing TPS itu 247, bahkan ada yang sampai 270 dikali 5, jadi ada 3.000 berapa dan dikali 3. Jadi luar biasa. Kalau ada yang meninggal, kelelahan, kecapean, dan tidak ada petugas kesehatan di TPS yang begitu banyak. Ini mungkin menjadi masukan yang sangat baik dari Mawi dan Tobias. Jangan sampai tenaga-tenaga KPPS sia-sia dan nyawanya hanya jadikan korban. Jangan sampai terulang di pemilu yang akan datang. Semoga masukan dari tokoh eksponen bisa menjadi masukan yang baik untuk pemilu yang lebih baik, pemilu yang terpercaya, dan masyarakat juga bisa memberi acungan jempol buat KPU sebagai penyelenggara pemilihan terbaik. Saya Muhammad Gunawan Abdillah undur